Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi PGMI kelas malam semester 4. Mata kuliah Akidah Akhlak, materi yang akan dibahas tentang adab pergaulan remaja dalam Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Abdul Ghafur LC dan dibuat oleh saya sendiri Siti Thaibah. Jangan lupa ditonton videonya sampai habis. Kita masuk ke pembahasan materi. Materi yang pertama, pengertian adab. Yang kedua, tata cara pergaulan remaja. Dan yang ketiga, pergaulan remaja dalam Islam. Untuk pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian adab. Adab dalam istilah fikih atau hukum agama adalah tata cara atau kesopanan, baik dalam berpikir, berbicara, maupun dalam bentuk sikap, baik kepada sesama manusia, kepada makhluk binatang, tumbuh-tumbuhan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat menekankan terwujudnya kesempurnaan adab suatu bangsa atau seseorang, dan karena itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian umat manusia, yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Materi kedua tentang tata cara pergaulan remaja. Pertama, mengucapkan salam. Ketika bertemu dengan teman atau orang lain sesama muslim, kita harus mengucapkan salam karena ucapan adalah doa. Berarti dengan ucapan salam kita telah mendoakan teman atau orang lain. Dua, meminta izin. Apabila kita menggunakan barang orang lain, kita harus meminta izin terlebih dahulu. 3. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Sebagai orang yang lebih muda, sebaiknya menghormati yang lebih tua. Dan yang paling penting adalah memberikan bimbingan kepada mereka dengan benar dan penuh kasih sayang. 4. Sikap santun dan tidak sombong. Perilaku yang baik sangat ditekankan agar teman kita bisa merasa nyaman berteman dengan kita. Karena dalam Islam, sombong merupakan sifat tercela yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Berbicara dengan perkataan yang sopan. Dalam Islam mengajarkan kepada umatnya, apabila kita berkata, utamakanlah perkataan yang bermanfaat dengan suara yang lembut dan dengan gaya yang wajar. 6. Tidak boleh saling menghina. Menghina seseorang hukumnya dilarang dalam Islam, sehingga dalam pergaulan sebaiknya hindari saling menghina di antar teman. 7. Tidak boleh saling membenci dan iri hati. Rasa iri akan berdampak menjadi kebencian yang pada akhirnya mengakibatkan putusnya hubungan baik dengan teman. Iri hati juga merupakan penyakit hati yang membuat hati kita dapat merasakan ketenangan dan merupakan sifat tercela baik di hadapan Allah dan manusia. 8. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Saat kita sudah remaja, gunakanlah sebaik mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang baik dan bermanfaat. Cara untuk berbagi waktunya itu seperti untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang lain. 9. Mengajak untuk berbuat kebaikan. Seseorang yang mengajak jalan kebaikan akan mendapatkan pahala seperti teman yang melakukan kebaikan itu, dan ajakan untuk berbuat kebaikan merupakan suatu bentuk kasih sayang terhadap teman atau orang lain. Yang terakhir, jadikanlah renungan atau muhasabah untuk diri kita sendiri menjadi lebih baik lagi dalam sikap, perbuatan, dan adab dalam pergaulan. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Semoga apa yang Ibu jelaskan tentang tata cara pergaulan remaja kalian sudah paham ya. Jika kalian sudah paham, Ibu akan lanjut untuk menjelaskan tentang pergaulan remaja dalam Islam. Yang pertama, menahan pandangan dari kedua belah pihak atau sesama lawan jenis. Kedua, pihak wanita harus mengenakan pakaian yang sopan yang dituntunkan syarah. Ketiga, mematuhi adab-adab wanita muslimah dalam segala hal, terutama dalam pergaulannya dengan laki-laki. Saya akan membahas untuk poin yang pertama, yaitu menahan pandangan dari kedua belah pihak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki,
yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Poin kedua, pihak wanita harus mengenakan pakaian yang sopan yang dituntunkan syarah. Itu pakaian yang menutup seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan. Jangan yang tipis dan jangan dengan potongan yang menampakkan bentuk tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Poin ketiga, mematuhi adab-adab wanita muslimah dalam segala hal, terutama dalam pergaulannya dengan laki-laki. Yaitu seperti dalam perkataan, harus menghindari perkataan yang merayu dan membangkitkan rangsangan. Dalam berjalan juga harus dijaga, jangan memancing pandangan orang atau pandangan sesama lawan jenis. Berjalannya biasa aja, tidak boleh berlebihan dalam gerakannya. Dan pihak wanita pun harus mengenakan pakaian yang sopan yang dituntunkan syarah. Maksud pakaian sopan itu pakaian yang menutup aurat, tidak berbentuk tubuhnya, dan tidak transparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersindiran dengan seseorang, perempuan yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya ialah setan. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan mata adalah salah satu dari panah-panah iblis. Barang siapa menundukkannya karena Allah, maka akan dirasakan manisnya iman dalam hatinya. Alhamdulillah, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ambil kebaikannya dan buang keburukannya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.